Tema Pro 2 peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng semakin semarak dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan di Buleleng, salah satunya adalah Buleleng Development Festival atau BDF yang akan berlangsung di ruang terbuka hijau RTH Bung Karno, Singaraja pada 16 hingga 22 Agustus mendatang. Festival ini merupakan pengembangan dari pawai pembangunan yang telah menjadi tradisi. Kini hadir dengan beragam inovasi dan program unggulan yang menyasar seluruh lapisan masyarakat. Ketua Panitia Kegiatan Gede Sandiasa mengungkapkan salah satu inovasi yang menarik perhatian dalam BDF tahun ini adalah hadirnya mall pelayanan publik yang mengintegrasikan berbagai layanan perizinan dan non-perizinan. Selain itu diselenggarakan pula job fair untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan-perusahaan membuka lowongan serta promosi berbagai program unggulan pemerintah seperti Gerakan Gemar Makan Ikan, pasar murah untuk mengendalikan inflasi, dan juga penanganan stunting. Informasi lain, Tema Pro 2 Posyandu Kamboja 1 di Kelurahan Banyuasri, Kabupaten Buleleng berhasil menembus seleksi hingga ke tingkat nasional sebagai posyandu terbaik bersanding dengan 38 posyandu lainnya dari seluruh Indonesia. Prestasi ini tidak lepas dari kerja keras berbagai pihak termasuk puskesmas tempat yang secara konsisten membina dan mendampingi posyandu tersebut. Ketua Pos KB di Posyandu Kamboja 1, Septrina Murtia mengungkapkan, Posyandu Kamboja 1 dikenal karena berbagai inovasi yang berfokus pada peningkatan gizi dan kesehatan ibu dan anak. Septrina menjelaskan bahwa ada 3 program utama yang diusung, yaitu Sadake, Sadar Gizi Keluarga, Sejuk Sehatkan Ibu dan Anak dengan Kelor, dan Besti bersama pantau pemberian ASI eksklusif. Ketiga inovasi ini lahir sebagai respon terhadap tantangan kesehatan di wilayah tersebut, seperti kasus gizi kurang pada balita dan rendahnya angka pemberian ASI eksklusif. Demikian teman Pro 2, info Pro 2 kali ini aku Ningsih. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
pasir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi. Seperti Pancasila, inilah dasar yang mengikat kita semua. Bangga dengan kebinekaan, kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. kita Indonesia sesungguhnya. FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Dan pastinya di Pos Jaga teman Pro 2 pengen ngobrol sambil jaga malam seperti biasa di hari Rabu ya. Kita bekerja sama dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia untuk di Kabupaten Buleleng. Dan malam hari ini kita udah bersama dokter cantik, ada Dokter Desa Putu Losika Dewi Esket. Selamat malam dokter. Selamat malam, Mbak. Apa kabar? Baik. Muda dan cantik dan fresh pastinya ya. Tambah semangat deh yang nonton. Oke, teman Pro 2, untuk malam hari ini kita bakal ngebahas topik yang sangat relevan khususnya buat kita nih anak muda gitu ya. Nah, apalagi sekarang seiring dengan kecanggihan teknologi gitu kan, banyak banget gangguan-gangguan yang bikin kita cemas. Nah, ini penting banget kita bahas, mengenal gangguan cemas pada remaja gitu dokter ya. Oke, buat kamu teman Pro 2 yang pengen join juga bareng kita buka ya di live chat RRI Digital, bisa gabung bareng kita, tonton kita di YouTube channel kita di RRI Singaraja Official. Dan kita sebentar juga bakal kasih kesempatan buat kamu yang mau tanya-tanya. Tapi sebelumnya kita bakal bahas dulu, kita bakal kenalin dulu sebenarnya gangguan cemas sama remaja tuh kayak gimana sih dokter gitu. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai tentang gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan itu adalah perasaan ketika seseorang itu merasakan kekhawatiran atau takut yang berlebih nih mengenai tentang suatu peristiwa misalnya. Nah, di mana kita harus bedakan juga bagaimana gangguan cemas
dan juga cemas yang terjadi pada orang. Oke. Nah, di mana gangguan cemas itu biasanya dia merupakan suatu reaksi alami dan juga bersifat sementara nih terhadap suatu emosi. Oke. Tetapi berbeda dengan gangguan cemas itu sendiri. Oh. Nah, untuk gangguan cemas itu biasanya dia relatif sering terjadi beriring jalannya waktu, yang dimana mungkin akan mengganggu aktivitas orang sehari-hari dan akan memiliki intensitas yang sangat tinggi terhadap orang tersebut. Nah, yang kita ketahui kan kalau di era Gen Z ya, Iya. itu banyak sekali informasi-informasi yang masuk. Sekarang kan di era Gen Z itu dimana kita bukan lagi mencari informasi, tapi informasi yang datang ke kita. Iya. Nah, ketika banyaknya informasi yang datang ke kita itu, nah itulah yang akan menyebabkan anak-anak remaja ini banyak sekali kecemasannya untuk menghadapi suatu informasi-informasi Informasi tersebut. itu, apalagi informasinya belum tentu benar Iya, kayak gitu ya. itulah. Oke. Nah, kemudian kita juga pengen tahu nih tanda-tanda atau gejala awal gangguan cemas buat remaja atau Gen Z ini apa nih, Dok? Baik, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih gejala dari gangguan cemas itu sendiri. Nah, ketika sebenarnya kita kan harus kalau di dalam dunia kedokteran itu ada beberapa kriteria diagnosis nih bahwa seseorang itu dikatakan memiliki sebagai gangguan cemas. Nah, di mana tetapi ketika seseorang itu merasakan cemas, dia itu akan merasakan seperti kayak gelisah, terus kayak berkeringat ketika bertemu dengan orang, terus berdebar-debar, bisa sulit untuk bernafas, bahkan Wah. sulit untuk kayak berbicara. Nah, bahkan orangnya itu akan merasa kayak gugup, gelisah di depan orang seperti itu. Itu sih beberapa ciri-ciri yang akan timbul ketika seseorang itu mengalami suatu gangguan cemas seperti itu. Ada tingkatannya nggak sih, Dok? Itu kayaknya udah parah banget sampai dia. Ada Iya. untuk tingkatannya. Kalau untuk tingkat kecemasan itu ada ringan, sedang, dan juga berat. Kalau untuk ringan mungkin yang tadi saya jelaskan beberapa gejalanya tersebut, karena kan di dalam kita mendiagnosis nih pasien-pasien dengan gangguan cemas itu ada beberapa kriteria diagnosisnya. Apakah dia memenuhi kriteria diagnosis gangguan cemas atau tidak? Tetapi kalau udah cemas yang berat sekali, itu bisa orangnya sampai yang sulit untuk tidur, kualitas tidurnya juga bakal jelek seperti itu. Nah, juga bahkan kayak menyebabkan seseorang itu ada rasa ingin bunuh diri seperti itu. Wah, parah banget ya. Kalau udah mengarah ke yang berat, bahkan orangnya itu sampai murung di kamar, rasa percaya dirinya juga akan menurun seperti itu, dan juga akan menyebabkan seseorang itu kayak sulit untuk melakukan aktivitas. Itu sih kalau untuk beberapa gejala dari tingkatan dari cemas itu sendiri. Oke. Nah, kemudian cara mendiagnosis tuh kayak gimana, Dok? Kalau untuk cara kita mendiagnosis, sebenarnya itu udah lagi baliknya itu ada kalau untuk mendiagnosisnya ini itu apakah dia kan kalau kita mengatakan dia ini sebagai gangguan cemas, dia itu harus memenuhi apakah ada dari gejala yang berkeringat, gelisah dan juga Gugup, iya. tadi itu harus memenuhi kalau ringan itu biasanya dia memenuhi 3 dari gejala berikut yang dijelaskan yang tadi. tadi. Kalau misalnya dia sedang, ada gejala yang minor sama mayor juga, kayak gejala yang ada mayor sama minor seperti itu. Tapi kalau untuk gejala yang berat itu dah yang tadi saya jelaskan seperti itu. Ada faktor genetiknya nggak sih, Dok, kalau gangguan kecemasan kayak gini? Ada, apalagi di lingkungan ya. Apalagi sebenarnya orang tua kan berperan penting nih untuk gangguan cemas atau gangguan kecemasan pada seseorang anak. Lingkungan dan juga tempat tinggal itu sendiri sangat berpengaruh. Apalagi mungkin yang kita ketahui sekarang kan ya berbeda ya. Untuk tingkat mental dan juga kecemasan dari seseorang anak itu setiap orang pasti berbeda-beda seperti itu. Tetapi ketika seseorang anak ini yang mungkin memiliki mungkin ya mentalnya itu belum siap, anak-anak apalagi anak-anak remaja kan, dia mungkin egonya belum begitu siap untuk menghadapi suatu masalah, dan juga kalau misalnya dia juga belum siap nih mentalnya untuk menghadapi suatu masalah yang besar, itu dapat memicu terjadinya suatu gangguan cemas seperti itu. Itu kalau untuk genetik sih bisa ada untuk turunan genetik dari orang tua dan keluarga terdekatnya sih. Oke. Nah, kemudian dampak
dampak apa sih yang bisa ditimbulkan ya kalau misalnya sudah ada gangguan kecemasan ini, baik itu dampak buat diri sendiri ataupun orang lain di sekitar kita. Tapi sebentar dijawab ya dokter ya, kita jeda dulu. Buat kamu-kamu nih teman Pro 2 jangan lewatin, ini penting banget ya buat kita bahas anak-anak muda, yaitu tentang mengenal gangguan cemas pada remaja. Yuk join bareng kita di 0811 399 1054, di live chat RRI Digital juga boleh, atau di YouTube channel kita ya di RRI Singaraja Official. Sekarang kamu lagi dengerin Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Bareng Ningsih, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertzenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam ya, bareng Dokter Losika Dewi. Kita ngobrolin tentang mengenal gangguan cemas pada remaja. Oke, tadi sudah banyak kita obrolin ya. Dan selanjutnya, dampak gangguan cemas pada hubungan sosial dan juga emosional remaja itu seperti apa, Dok? Untuk dampaknya itu sangat berpengaruh sekali ya untuk kepribadian dari anak-anaknya sendiri. Mungkin dampaknya itu akan menyebabkan anaknya itu akan menarik diri dari sosial, Lingkungan. dari lingkungan sosialnya tersebut. Mungkin anaknya itu kayak sulit untuk berkomunikasi dengan orang. Jadi seperti introvert itu. gitu nggak sih? Iya, jadi introvert, lebih murung diri dan nggak mau berinteraksi dengan sosial di sekitarnya. Nah, selain itu juga akan menyebabkan rasa percaya diri yang kurang nih terhadap anak-anaknya. Kan itu sangat tidak bagus lah untuk anak-anak, apalagi anak-anak remaja. Itu kan merupakan suatu proses untuk tumbuh kembang mereka. Ketika rasa percaya diri mereka yang kurang, itu dapat menyebabkan akan berdampak pada kondisi mereka lagi seperti itu. Di WhatsApp sudah ada yang ikutan nih. Ada Ika yang bergabung malam hari ini. Selamat malam Kaningsi dan juga Dokter Losika. Saya Ika. Saya mau tanya nih, saya punya teman yang seperti itu. Setiap hari saya berkomunikasi dengan dia. Nah, gimana sih cara terbaik buat ngedukung teman saya yang sepertinya dari tanda-tanda yang sudah dokter sebutkan tadi mengalami gangguan kecemasan? Baik, untuk dukungan kita ya sebagai teman, pada saat teman kita mungkin mengarah ke gangguan cemas tersebut, itu apa aja yang kita bisa lakukan sebagai teman? Yang pertama itu adalah kita bisa lakukan sebagai pendengar yang baik nih untuk teman kita. Nah, di mana nantinya ketika mungkin teman kita memiliki suatu masalah dan dia itu tidak siap akan masalahnya tersebut, kita bisa nih menjadi pendengar yang baik bagi teman kita tersebut. Kenapa seperti itu? Karena mungkin ya di rumahnya dia tidak memiliki suatu teman untuk bercerita, tetapi kita bisa nih menjadi teman cerita. Tetapi kita harus juga punya momen yang baik nih untuk masuk ke dalam hal tersebut. Kita tidak bisa langsung juga nih masuk ke dalam dirinya dia, karena belum tentu juga pas kita mau tanya dia mau cerita jawab gitu. Nah, mungkin dengan cara kita ngajak dia pergi atau makan kan di sela-sela atau bikin buat suasananya dia seneng dulu gitu seneng kali dulu. ya. Atau udah meredalah emosinya dia mengenai tentang suatu hal tersebut, baru kita bisa masuk untuk agar mereka tuh mau untuk menceritakan tentang apa yang mereka sebenarnya terjadi gitu ya. Seperti itu. Selain kita menjadi pendengar yang baik, juga kita harus memberikan motivasi nih untuk teman kita. Mungkin kita berbagi pengalaman hidup tentang masalah-masalah yang kita pernah hadapi ke mereka, sehingga mereka tuh ternyata bukan saya aja nih yang merasakan seperti itu ini, gitu
kayak gitu sih, lebih ke dukungan dan motivasi sama pendengar yang baik. Oke, itu dia Ika ya, cara sederhana yang bisa kita lakuin, tapi kayaknya itu nggak mudah juga. Iya, nggak Ya, mudah kita juga ya, lakuin ya. karena kita harus punya momen tertentu Betul. untuk masuk. Mencari celah banget gitu kan untuk bisa masuk ke pribadinya dia. Oke, kita ke YouTube channel dulu. Ada yang bilang mantap Bu Dokter. Kemudian ada juga yang bertanya, berarti cemas itu sangat membahayakan ya Bu Dokter? Cemas itu iya sangat membahayakan. Kenapa seperti itu? Karena ketika seseorang memiliki cemas nih, cemasnya udah berlebihan dan sudah timbul setiap harinya. Nah, ketika cemas ini tidak ditangani dengan cepat atau sudah jangka panjang cemasnya ini kan akan membahayakan juga. Tadi yang saya sudah jelaskan bahwa ada kecemasan yang emang tingkatnya sudah berat sampai emang ingin bunuh diri iya. seperti itu. Makanya kalau misalnya anak-anak remaja yang mengalami kecemasan itu peran orang tua sangat dibutuhkan nih. Nah, maka dari itu agar tidak berkelanjutan yang sangat panjang, maka dari itu peran orang tua sangat Mungkin dibutuhkan ini sekali. sekaligus jawaban pertanyaan dari Aditya Pratama yang bertanya, peran orang tua gimana dong Dok buat ngatasin cemas pada anak? Oke. Peran orang tua untuk mengatasi cemas pada anak itu sama sih ya, dia itu kalau orang tua harus ciptakan dulu lingkungan yang aman bagi anaknya. Kenapa seperti itu? Karena salah satu faktor pencetus atau penyebab dari kecemasan itu sendiri adalah anaknya merasa tidak nyaman di rumah. Di lingkungan keluarga itu Di lingkungan gitu ya? keluarga itu. Ketika dia itu tidak nyaman kan pastinya anak itu merasa, oh kok orang tua saya seperti Kayak ini ini, sih, gitu kayak ya. gitu. Kok orang tua saya nggak pernah ngasih saya dukungan seperti itu. Nah sama yang saya jelaskan tadi bahwa ketika ada mungkin nih saya kasih contoh saja ketika anaknya itu sedang ulangan, mungkin ulangannya itu belum ada bagi hasil atau anaknya itu sedang memilih PTN nih, oh ternyata dia udah ikut tes tapi pengumumannya belum keluar. Iya. Nah itu kan anaknya pasti cemas Bener. menunggu nih, saya dapat nggak ya, Iya. nilai ujian saya bagus nggak ya. Nah seperti itu sebenarnya dibutuhkan juga peran orang tua. Iya. Nah orang tua harus di sana bisa kayak menciptakan momen untuk masuk juga di dalam anaknya tersebut. Nah kalau misalnya orang tuanya itu memberikan suatu dukungan nih kepada anaknya, misalnya anaknya cerita, "Ma, Pak, aku takut nih nunggu hasil ujian kayak gitu atau nunggu hasil PTN-ku kayak gitu." Nah, orang tualah yang akan berperan di sana seperti itu masuk, dia cari momen yang pas lagi, misalnya ngajak pergi makan dulu atau ngajak pergi Bermain liburan dulu ya, gitu ya. pergi liburan atau bermain. Nantinya di sela-sela sana tanya, "Adik ada yang mau diceritakan nggak? Atau kakak ada yang mau diceritakan nggak?" Seperti itu kan pasti anaknya akan senang seperti itu ketika peran orang tua nih hadir nih pas Oke. kita lagi mengalami suatu cemas. Nah selain itu juga orang tua tuh jangan pernah menghakimi anaknya. Menghakimi anaknya itu contohnya seperti misalnya anaknya itu mendapatkan nilai ujian yang jelek atau tidak masuk nih, tidak lulus ke PTN yang dia inginkan. Nah terus orang tuanya bilang, kok kamu jelek banget sih dapat nilai ujian, bukan kamu udah belajar kemarin kayak gitu misalnya orang tuanya. Terus atau dia nggak lulus PTN yang dia inginkan, kok kamu nggak lulus sih PTN ini, padahal anak teman papa aja masuk loh PTN ini, kok kamu nggak masuk gitu kan. Itu menghakimi banget kayak gitu. Iya. Jadinya hal-hal seperti itu harusnya tidak dilakukan oleh orang tua. Harusnya orang tua itu memberikan dukungan dan juga motivasi untuk anaknya seperti itu. Misalnya kalau dukungan positif kita langsung berbicara dengan anak tuh kayak gimana sih yang enak? kayak gimana itu mungkin yang kita lihat dari kehidupan sehari-hari ya, itulah kita bilang ke anaknya, "Adik, ada yang mau diceritakan nggak? Coba cerita dulu." Kayak misalnya kalau dia dapat nilai yang jelek atau dia itu tidak masuk PTN yang dia tidak yang dia inginkan lah seperti atau jurusan yang dia inginkan, ya udah kita bilang sebagai orang tua, ya udah nggak apa-apa, dicoba lagi, mungkin belum rezekinya, tapi mama yakin adik pasti bisa atau kakak pasti bisa nih ngedapetin nilai yang bagus atau ke PTN yang diinginkan. Wah, Seperti ini ilmu itu. parenting banget nih ya. Iya. Oke, kita ke WhatsApp lagi. Halo, selamat malam. Saya Putri. Saya belakangan ini dokter merasakan mental saya agak labil. Saya lebih banyak kekhawatirannya, Dok.
jantung saya berdebar-debar dan saya nggak bisa tidur. Jadi apa sih yang harus saya lakukan buat ngilangin kecemasan itu, Dok? Baik, ada beberapa hal yang dapat dilakukan nih untuk mengurangi rasa cemas. Dari mungkin hal-hal yang biasa ya. Ketika dia itu mengalami suatu gangguan cemas, kita bisa lakukan kayak proses atur pernapasan nih ketika cemas itu timbul. Kan cemas tuh pasti bakal deg-degan, bergetar berdebar kayak ya. gitu kan. Nah, kita harus atur dulu pernapasan kita. Mungkin kita bisa lakukan pernapasan yang dalam atau yang panjang seperti itu selama sampai 10 kali. Nah, selain itu juga kita juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas fisik yang kita senangi Suka, nih. iya. Ya, kayak misalnya olahraga atau misalnya kita tuh senang pergi jalan-jalan, kayak itu bisa dilakukan untuk mengurangi rasa cemas Shopping tersebut. boleh. Iya, shopping juga boleh gitu. Nah, selain itu juga itu yang paling utama adalah tidur yang cukup, istirahat yang cukup itu juga sangat baik untuk kesehatan mental seperti itu, karena ketika kita begadang itu kan mungkin ya banyak pikiran, terus sulit untuk tidur. Nggak bisa tidur. Itu akan memicu Nambah tenaga lagi. kita nggak fit nih, terus pikiran kita juga jelek. Itu bakal memicu terjadinya kecemasan yang terus menerus kan. Maka dari itu tidur yang cukup juga sangat perlu untuk diterapkan seperti itu. Oke. Selain itu juga mungkin kayak misalnya nih hindarin dulu minum-minuman yang mengandung kafein seperti itu tuh, karena kafein itu juga bakal memicu terjadinya tingkat ya kecemasan lah dibilang seperti itu. Nah, selain melakukan aktivitas fisik, tidur yang cukup, itu kita juga bisa kayak mungkin ketika ada kecemasan yang timbul, kita bisa nih kayak mandi air panas atau membuat minum-minuman yang hangat seperti itu. Itu Oke. sih Dari untuk ininya cara mengatasinya ya. Oke, banyak cara yang bisa dilakuin. Dari WhatsApp kita kembali ke YouTube channel, ada Putri. Dokter, kapan seharusnya kita ke dokter? Oke, kalau kapan kita harus ke dokter nih, kan kita ketahui bahwa ke dokter spesialis jiwa ya, dokter spesialis jiwa itu yang akan menangani ketika seseorang itu mengalami cemas dan gangguan mental yang lainnya. Kapan kita harus ke dokter? Itu pada saat ya kita mengalami kondisi kecemasan yang terus menerus dan sangat mengganggu aktivitas anaknya. Contohnya itu yang nantinya anaknya sulit untuk tidur, terus anaknya juga sudah kayak murung diri di kamar aja, anaknya nggak mau, padahal udah disuruh nih keluar sama ibunya, tapi anaknya nggak mau. Itu kan merupakan suatu proses ketika dia itu menarik diri dari masyarakat atau sosialnya dia seperti itu. Nah, juga ada kayak perasaan bunuh diri, terus dia itu nggak mau makan, dan juga lebih sensitif nih anaknya ketika ditanya cepet banget marah kayak gitu kan. Nah, itu juga salah satu hal-hal yang harus diperhatikan dan harus segera dibawa ke dokter seperti itu. Kalau nggak kita bawa ke dokter, itu akan efeknya jangka panjang pada anak-anak muda zaman sekarang. Seperti itu sih. Oke. Jadi harus diperhatiin banget nih buat kamu mungkin ya yang tadi mendengarkan obrolan kita ngalamin hal-hal seperti itu. Harus waspada begitu, Dok ya. Oke, ada satu lagi kita bacain ya, ada Agus. Selamat malam dokter, aku mau bertanya ya, bagaimana sih bisa terjadi kegelisahan yang aku ngerasa kok nggak ada penyebabnya gitu, tiba-tiba aja ngerasa gelisah. Terus gimana sih caranya buat ngatasin itu, Dok? Gelisah yang tiba-tiba seperti itu ya. Kalau untuk kasih yang tiba-tiba sih sama yang saya jelaskan seperti tadi ya, hampir sama kayak Mbak yang sebelumnya nanya. Ketika dia mengalami suatu kegelisahan yang tiba-tiba, ya itu tadi dia harus mencari apa sih hal-hal yang dia senangi, kayak aktivitas. Terus mungkin kalau kegelisahan itu dia harus kayak misalnya tidur yang cukup dan juga melakukan penarikan kayak latihan pernapasan seperti itu. Hampir sama sih jawabannya, sama seperti yang sebelumnya. Oke, kalau misalnya penanganan awal nih, kita kalau misalnya pengen pakai obat begitu ya dokter ya, biar ya ngebantu kita biar bisa lebih terkontrol gitu. Obat-obatan apa yang biasanya dipakai? Kalau untuk itu sih Mbak, tergantung lagi dari tingkat kecemasannya mereka. Karena kan kita sebagai dokter itu harus mengetahui juga tingkat dari kecemasan yang tadi. Nah, nantinya untuk obatnya itu akan diberikan oleh dokter spesialisnya. Kita kalau untuk dokter umum sih hanya bisa untuk mengatasi gejala-gejala yang kayak
apa ya, yang dibilangnya itu yang masih simptomatis lah seperti itu. Tapi kalau untuk yang lebih jauhnya itu dia harus konsul dulu ke dokter spesialis jiwanya. Nantinya dari dokter spesialis jiwa yang akan memberikan obat-obatannya tersebut. Karena obat-obatan itu kan nantinya kalau pada pasien-pasien dengan gangguan dari kesehatan mentalnya itu ada beberapa dosis dan tidak sembarang dosis yang kita berikan seperti itu. Berarti kalau kita misalnya sudah mengalami kecemasan baik itu tingkat rendah atau tingkat berat, apakah seharusnya kita ke dokter umum dulu atau ke dokter spesialis langsung begitu, Dok? Kalau saran saya sih ketika kita sudah mengalami gangguan cemas yang seperti saya jelaskan tadi, itu kalau sudah sampai yang benar-benar cemas banget itu harus langsung ke dokter spesialis jiwa aja. Oke, baik. Itu dia ya teman Pro 2 yang udah nanya. Terima kasih banyak banget buat yang ada nanya lagi. Kita masih buka ya karena ini sampai jam 9 malam. Oke, kita tunggu di 0811399154, bisa di live chat RRI Digital kita atau di YouTube channel kita RRI Singaraja Official. Sekarang kamu lagi dengerin Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Bareng Ningsih, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda. Apanya abang ini? Cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau, cuy. Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda. Abang, aku kan jadi malu. Abang ini. Oke, teman Pro2 masih bersama Dr. Losika. Kita ngobrolin tentang gangguan cemas pada remaja ya. Sudah banyak tadi yang ikutan, masih ada satu nih di WhatsApp. Kita langsung baca aja ya dokter ya. Karena waktu kita tinggal 5 menit lagi ke depan. Selamat malam dokter, selamat malam juga buat Kaningsih. Aku mau tanya nih, semingguan ini aku ngerasain jantung aku tuh kayak berdebar-debar, kemudian keringat dingin dan gelisah. Aku memang sedang punya masalah. Terus aku ngira bakal baik-baik aja, tapi ternyata fisik aku nggak kayak gitu. Nggak seenak itu gitu. Terus gimana nih dokter caranya buat ngatasin, karena ngeganggu banget konsentrasi dan juga aktivitas aku. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Untuk cara mengatasinya, kita harus ketahui dulu apakah cemasnya ini terjadi terus-menerus atau tidak. Nah, dari cemas yang terus-menerus atau tidak ini, kita dapat nantinya dapat untuk ini apakah perlu dibawa ke dokter atau enggak, seperti itu. Tapi kalau misalnya bisa diatasi sendiri dan juga kayak cuman sesaat, kan kita ketahui kalau cemas ini adalah impuls yang masuk ke dalam ke dalam tubuh kita nih. Atau yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Nah, sama dengan emosi, ketika kita adanya sesuatu yang buat kita kepikiran atau marah lah, itu akan memicu terjadinya suatu emosi itu kan. Nah, kita harus tadi udah saya jelaskan bahwa ketika adanya suatu cemas ini, kita harus lihat dulu dia itu terjadi terus-menerus atau tidak. Tapi kalau misalnya dia itu tidak terjadi terus-menerus, apa yang harus kita lakukan? Ya udah, nantinya kita harus bisa menenangkan diri kita sendiri dulu. Nah, kita harus cari tahu nih apa hal-hal yang dapat menenangkan diri kita sendiri. Mungkin dengan cara bercerita dengan kakak atau dengan keluarga, itu yang dapat meredakan dari hal tersebut, itu bisa dilakukan seperti itu. Tetapi kalau misalnya dengan cara kita bercerita atau melakukan hal-hal yang simpel saja di rumah, kayak misalnya yang melakukan aktivitas tadi, terus kayak misalnya tidur yang cukup, tetapi itu nggak ada perbaikan sama sekali dari kondisi tersebut, itu kita harus cepat kayak konsultasi dengan dokter spesialis jiwanya tersebut. Karena kalau dia itu nggak berhenti gejalanya yang sudah dibilang sama mbaknya tadi, itu nantinya harus diberikan obat penenang lah untuk mengurangi dari gejalanya tersebut, apabila dia tidak dapat mengurangi dari hal-hal simpel saja. Gitu. Oke. Bagaimana dengan kondisi, karena ada beberapa juga di masyarakat yang pernah saya lihat begitu kan, ini di keluarga itu kayak nggak peka. Nah, dengan salah satu keluarga yang mungkin dia merasakan sebuah depresi, dan yang merasakan depresi ini nggak mampu untuk berbuat apa yang harus saya lakukan. Nah, gimana nih dokter? Kalau misalnya nih depresinya pada anak remaja, terus orang tuanya juga nggak peka, ya itu pasti bakal kecolongan lagi nanti kepada anaknya. Pasti anaknya nanti bakal yang itu tadi, gejala-gejala yang udah mengarah ke berat kan, karena dia udah kayak benar-benar nggak ada teman saya cerita nih, kayak gitu. Nah, maka dari itu orang tua nih harus benar-benar harus memperhatikan anaknya seperti itu. Mungkin kalau orang-orang tua yang emang memiliki pendidikan yang tinggi ya, kalau memiliki pendidikan yang tinggi pasti sudah akan kayak memperhatikan anaknya seperti sedikit itu. Aja yang berbeda begitu ya? Sedikit aja yang berbeda, mungkin anaknya kayak kok nggak pernah keluar kamar, pasti orang tuanya akan kayak mencari tahu nih, kok anak saya nggak pernah keluar kamar ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya nih orang tua yang nggak peka, pasti kalau anaknya nggak keluar kamar, mungkin dia capek, paling habis kegiatannya banyak kayak gitu. Nah, itulah kita harus dari orang tua mungkin sering-seringlah membaca seperti kayak
berita atau membaca artikel-artikel yang ada di internet untuk mengetahui gimana sih caranya biar kita tuh lebih peka terhadap anak kita sendiri, seperti itu. Ini menarik sekali sebenarnya ya. Ada nggak sih sebenarnya hubungan antara gangguan cemas dan juga gangguan lain kayak depresi sama remaja kayak gitu, Dok? Ada berkaitan kok gangguan cemas dengan depresinya tersebut. Misal nih, saya ambil contoh aja ketika seseorang anak itu memiliki suatu masalah yang besar. Ketika dia itu tidak mampu untuk kayak nggak bisa menghadapi masalahnya tersebut, kan awalnya itu kita akan terus kepikiran. Itu akan membuat kayak hari-hari kita terganggu seperti itu. Yang dimana nantinya cemas ini, yang awalnya anaknya cemas, tapi karena dia berkelanjutan, lama-lama itu akan menyebabkan terjadinya depresi pada anaknya tersebut, kayak gitu. Nah kemudian kalau misalnya anak ini masih di sekolah ataupun di perguruan tinggi, di tingkat sekolah ataupun di perguruan tinggi, hal-hal apa yang harus dilakukan, yang harus diperdulikan gitu ya dari pihak sekolah, guru atau dosen seperti itu, apa yang harus dilakukan? Kalau untuk di tingkat sekolah ya, misalnya anaknya sudah kelihatan berbeda aja, kalau untuk gurunya itu harus cepat sih dibilang ke orang tuanya, harus kembali ke orang tuanya lagi. Itu harus cepat diberitahu ke orang tuanya. Tapi kalau untuk tingkat dosen ya biasanya dosen nggak begitu ya. Kalau untuk dosen nggak begitu sih, karena lebih yang peka tuh ke teman-temannya paling ke teman-temannya sih lebih peka. Mungkin ya peran teman-teman juga sangat dibutuhkan sih di situ ya. Kayak gitu. Oke dokter, sayang banget wah ini lewat waktu kita. Ya mungkin hal-hal apa saja yang harus lebih diperhatikan lagi dengan gangguan kecemasan pada remaja nih untuk menutup jumpa kita nih dokter? Baik, untuk memperhatikan bagaimana tingkat kecemasan pada anak remaja, itu pastinya peran orang tua yang sangat penting di sini. Orang tua itu harusnya nantinya ketika anaknya itu sudah mengalami suatu kecemasan, dukungan dari orang tua itu sangat penting. Dan juga motivasi-motivasi itu dari orang tua juga sangat penting. Tetapi orang tua itu jangan sekali menghakimi dari anak-anaknya tersebut, karena menghakimi anak-anak tersebut itu akan memicu kecemasan yang akan berkelanjut seperti itu. Mungkin dari sini peran orang tua lah yang sangat penting, apalagi kalau remaja itu kan masih proses tumbuh kembang ya, dia belum, mungkin kalau misalnya dia beranjak remaja belum siap untuk menerima masalah-masalah yang akan terjadi di kedepannya nanti, seperti itu. Peran orang tua lah yang paling penting di kesehatan mental dari anaknya tersebut. Oke, mudah-mudahan para orang tua, apalagi orang tua muda nih ya, ngedengerin kita untuk malam hari ini, kali ini penting banget gitu ya. Oke Dokter Lusika, nggak terasa ya waktu kita udah mau habis. Berarti sampai di sini dulu obrolan kita. Mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol dengan topik yang lain begitu ya. Oke, buat teman-teman Pro 2 yang udah join juga di WhatsApp, live chat RRI Digital ataupun YouTube channel kami, aku ucapin terima kasih ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang kamu lagi dengerin Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam Bareng Ningsih, Pro 2 FM.